Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai sistem perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia pada saat demokrasi liberal itu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu harap anak-anak Ibu sudah melakukan presensi di kolom deskripsi Ibu dan mengirimkannya tepat waktu. Oke, Ibu lanjutkan untuk pemaparan materinya. Pada saat itu, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal atau lebih dikenal dengan sistem parlementer. Nah, di dalam sistem parlementer ini itu memiliki sebuah ciri-ciri antara lain. Oke, sudah dilihat di sebelah kiri saya. Ciri-ciri dari sistem parlementer itu bagaimana? Yang pertama, kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden. Nah, presiden ini bertanggung jawab untuk mengangkat perdana menteri dan juga dapat membubarkan DPR atau parlemen. Terus itu juga ciri-cirinya yang terakhir adalah kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen. Ini nih yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita menganut sistem liberal atau parlementer? Ya, yang pertama itu pemerintahan Indonesia berkeinginan untuk menarik simpati bangsa asing, terutama negara-negara yang sudah memenangi Perang Dunia Kedua. Dan karena itulah pemerintah Indonesia ingin mendapatkan dorongan ataupun simpati dari negara-negara tersebut. Dan juga saat itu pemerintah Indonesia melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem pemerintahan, yaitu lebih mengikuti gaya kebarat-baratan. Awalnya, demokrasi liberal ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, wilayah Indonesia itu terbentuk menjadi 16 negara bagian. Dan pada saat itu mereka berpencar. Setelah berpencar, mereka bergabung dengan wilayah Republik Indonesia dan pada saat 17 Agustus itu terbentuklah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Di samping saya sudah ada beberapa partai-partai yang dibentuk pada masa demokrasi liberal. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan ketika mereka mengeluarkan ini, itu tuh terjadi pengeluaran maklumat oleh Wakil Presiden nomor 10, yaitu berisi tentang gagasan-gagasan mengenai partai politik. Partai-partai yang banyak ini tidak sesuai harapan. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada masa ini banyaknya kabinet-kabinet yang berganti. Nah, hal itu disebabkan karena pada saat masa partai politik ini, mereka itu terjadi pembentukan antara partai yang mayoritas dan juga dengan partai yang minoritas. Nah, jadi ketika partai mayoritas dan partai minoritas itu menentang sebuah kinerja kabinet, maka mereka akan melontarkan mosi tidak percaya dan menurunkan kabinet tersebut. Nah, berikut akan saya paparkan mengenai kabinet-kabinet yang sudah dibentuk pada masa demokrasi liberal. Kabinet yang pertama adalah Kabinet Natsir yang dibentuk pada tanggal 6 September 1950 dan sayangnya itu berakhir tidak lebih dari setahun, itu pada tanggal 21 Maret 1951. Partai politik yang mendukung kabinet ini adalah Masyumi dan juga PSI, Partai Sosialis Indonesia. Dan program kerjanya itu ada banyak ya. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas keamanan dan ketentraman negara. Lanjut kepada kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman dibentuk pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Kurang lebih itu hampir mencapai setahun ya. Dan itu memiliki program kerja, salah satu diantaranya yaitu sama seperti sebelumnya, meningkatkan kualitas keamanan bagi negara. Nah, untuk partai politik yang mendukungnya itu adalah Masyumi. Masyumi tetap mendukung kabinet selanjutnya. Dan Masyumi tidak sendirian, dia bersama partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, partai yang dibentuk pertama kali. Ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet dibentuk pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 3 Juni 1953. Dan di dalam kabinet ini
Partai politik yang mendukung yaitu ada tetap Masyumi dan PNI seperti sebelumnya, sama seperti Kabinet Sukiman. Nah, di dalam Kabinet Wilopo ini dikatakan seperti Zaken Kabinet. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada Perdana Menteri Wilopo ini, dia itu sangat ahli mengumpulkan para ahli di dalam kabinetnya, sehingga membentuk suatu kabinet yang lebih daripada sebelumnya. Next, kabinet yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Amijojo I. Itu dibentuk pada 31 Juli 1953 dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 1955. Wah, ini cukup lama bukan dari kabinet-kabinet sebelumnya? Partai politik yang mendukung kabinet Eli Sastroami Jojo I adalah PNI dan NU serta kabinet-kabinet kecil lainnya. Dan program kerja kabinet Ali Sastroami Jojo I ini tidak berbeda jauh dengan program kerja Wilopo. Karena pada kabinet ini, dia itu hanya melanjutkan program kerja yang diselenggarakan oleh kabinet Wilopo. Seperti menyelenggarakan pemilu dan meningkatkan keamanan bagi negara. Yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Itu dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1956. Dan partai politik yang mendukung mereka itu adalah Partai Masyumi, PNI, dan juga NU. Salah satu program kerja yang mereka lakukan yaitu mengembalikan kewibawaan pemerintah serta mengembalikan kepercayaan TNI, AD, dan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu keberhasilan di kabinet Burhanuddin Harahap ini dilakukannya pemilu pada saat itu, 1955. Nah, masuk kepada kabinet yang keenam nih, itu adalah Ali Sastro Amijojo II. Itu dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956 sampai dengan 4 Maret 1957. Partai yang mendukung pada kabinet ini yaitu ada NU, PNI, dan juga Masyumi. Salah satu program kerja Ali Sastro Amijojo II ini itu dikenal dengan pembangunan 5 tahun. Kabinet yang terakhir adalah kabinet ketujuh yaitu Kabinet Juanda. Itu dibentuk pada tanggal 9 April 1957 sampai tanggal 5 Juli 1959. Kabinet Juanda ini juga diisi oleh para ahli, sehingga dia juga bisa disebut dengan Zaken Kabinet seperti Kabinet Wilopo. Dan pada saat ini, salah satu program Kabinet Juanda adalah membentuk Dewan Nasional dan juga memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Masuk kepada sistem perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Pada saat itu, perekonomian Indonesia mengalami hal yang tidak baik. Dari hasil perundingan konferensi meja bundar itu membuat Indonesia memiliki hutang yang sangat besar. Hutang di luar negeri sebesar 1,5 triliun dan hutang di dalam negeri sebesar 2,8 triliun. Banyak banget kan itu utang-utangnya. Tentu sampai sekarang pun Indonesia masih memiliki hutang yang harus dibayarkan. Kondisi perekonomian yang belum pulih seutuhnya itu membuat rakyat juga menderita ataupun sulit, terutama pemasukan masyarakat itu masih sangat minim. Pada saat itu terjadilah visit tentang pertanian dan perkebunan itu mencapai 5,1 miliar. Dan sistem perekonomian Indonesia itu masih mengalami ataupun masih menggunakan sistem perekonomian kolonial. Ia masih memiliki sangkut paut. Dan juga keamanan di daerah itu terancam. Nah, karena keamanan dari daerah-daerah banyak yang terancam membuat pemerintah itu tidak fokus untuk menjalankan perekonomian Indonesia pada saat itu. Ditambah seringnya terjadi pergantian kabinet di Indonesia pada demokrasi liberal ini membuat keadaan politik itu tidaklah bersahabat ataupun tidaklah berkondusif. Dan terakhir itu pertumbuhan penduduk itu pesat. Justru kalau kita kaji lebih jauh, jika kita memiliki lahan yang mempermudah untuk mengembangkan pesatnya penduduk, itu akan mengalami dampak yang sangat baik bagi negara. Tetapi pada kondisi ini itu mengalami kemunduran sehingga banyaknya masyarakat yang pertumbuhan pesat tadi pekerjaannya itu banyak yang tidak ada sehingga menjadi pengangguran atau bisa disebut dengan kemiskinan, kelaparan, dan juga pengangguran. Jika tidak seimbang dalam pesatnya penduduk dan keadaan Indonesia pada saat itu.
Karena kondisi perekonomian itu semakin memburuk, maka pemerintah itu mengeluarkan beberapa kebijakan. Seperti kebijakan yang pertama itu Gunting Syafruddin, yang kedua ada sistem ekonomi gerakan benteng, yang ketiga adalah gerakan aset, yang keempat nasionalisasi The Javas Bank, yang kelima persetujuan finansial ekonomi, yang keenam itu ada rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, dan yang terakhir itu ada MUNAP, Musyawarah Nasional Pembangunan. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Berikut adalah tugasnya. Ini tugas individu ya, tolong dikerjakan di buku latihan kalian dan Ibu tunggu untuk dikumpulkan pada hari ini. Sampai jam pelajaran habis. Baik, itu saja sepertinya yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Dan kalian harus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.